Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Idahu Al-Mubin fi Syarhi Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin, yang ditulis oleh Syekh Al-Mus'abi hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita insyaAllah memasuki hadis yang ketiga, yang semua hadis ini tentu ada kaitannya dengan peringatan Nabi SAW kepada umat ini seputar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif al-hadits ats-tsalits, hadis yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ibn Jabal ila nahwi ahli al-Yaman, qala lahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke daerah Yaman, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, yang kaum itu adalah dari golongan ahlul kitab, orang-orang yang pernah diberi Alkitab sebelum Islam. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala, maka hendaklah yang pertama kali kamu menyeru mereka agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Fa idza arafu dzalika, kalau mereka sudah mengetahui, yakni sudah beriman akan tauhidnya, bahwa Allah itu Maha Esa, fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kalau mereka telah mengetahui tentang tauhid, maka beritahukanlah kepada mereka
bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 solat. 5 solat pada setiap hari dan malam. Fa idza sallau, nah kalau mereka sudah mengerjakan solat, fa akhbirhum, maka beritahukan pada mereka, annallaha aftarada alaihim zakatan fi amwalihim, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat terhadap harta-harta mereka. Yu'khadhu min ghaniyihim, yang diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala faqirihim, yang kemudian diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Fa idza qarru bidzalika fakhudh minhum, kalau mereka sudah mengakui hal tersebut, yakni wajibnya zakat, maka ambillah dari mereka. Ini ambillah zakat itu dari mereka. Wa tawaqqu karaima amwalin nas, dan hati-hatilah, waspadalah kamu terhadap harta-harta yang berharga dari milik manusia. Baik. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang menjelaskan kepada kita, yaitu tentang skala prioritas di dalam berdakwah. Jadi hadis ini judulnya adalah tentang skala prioritas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini sebetulnya ada hal-hal yang memang diprioritaskan. Jangankan masalah dakwah, masalah ekonomi, ya, masalah muamalah, masalah kehidupan rumah tangga, mesti ada yang didahulukan. Ya. Kemudian ada, kita kenal dalam ilmu ekonomi tentang kebutuhan. Ada kebutuhan primer, ya, kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder yang nomor 2, ada kebutuhan pelengkap. Lah hidup ini begitu, dakwah pun demikian. Prioritas dakwah itu adalah menyeru manusia kepada tauhid. Karena tauhid itu adalah landasan. Semua yang dibangun dari amal-amal perbuatan, sholat, zakat, puasa, jihad, haji, silaturahmi, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan yang lainnya, semua itu dibangun di atas tauhid. Maka dari itu prioritas utama, dan ini adalah metode dakwah seluruh Rasul Allah. Semua nabi-nabi itu menyeru pertama kali kepada tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, abuhum wahid, ummahatuhum syatta. Artinya bahwa para nabi itu ibarat orang-orang yang bersaudara, satu ayah, lain ibu. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para rasul. Mereka itu ibarat orang-orang bersaudara, tapi ibunya berbeda, ayahnya satu. Ini berarti bahwa semua misi para rasul itu adalah satu: mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyeru kaum mereka untuk mentauhidkan Allah taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun syariat mereka itu berbeda. Itu yang dimaksud oleh beliau,
ibu mereka berbeda. Lain ibu, tapi satu ayah. Syariatnya berbeda. Syariat Nabi Ibrahim berbeda dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Isa, dan seterusnya. Nah, ini tentang pentingnya tauhid. Jadi di dalam berdakwah, bagian dari dakwah adalah mendidik. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, dia kan mendidik. Ya. Pertama kali kita didik atau kita dakwah, ya, adalah dengan menyeru kepada tauhid. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala beliau menyuruh beliau atau mengirim beliau untuk berdakwah di negeri Yaman adalah menyeru atau memberikan pesan kepada beliau agar menyeru mereka kepada tauhid. Nah, saya akan uraikan hadis ini satu persatu. Ketika Nabi alaihissalam mengatakan, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab. Sesungguhnya engkau Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Pelajaran yang diambil dari hadis ini pertama kali adalah kewajiban untuk mengirim para dai, para duat ke tempat-tempat yang belum tersampai ke sana dakwah Islam. Ini satu kewajiban. Sebetulnya kewajiban pertama adalah kepada penguasa. Mereka bertanggung jawab. Ya. Kalau tidak, ya kepada para pembuka agama, ya, yang mempunyai kegiatan dalam berdakwah. Hendaknya mengutus orang-orang dai-dai, ya, yang berilmu ke tempat-tempat jauh yang belum tersampaikan dakwah ini, atau yang sudah sampai dalam masalah, tapi mereka diajarkan dengan pelajaran-pelajaran yang benar, Islam yang benar. Ya, ini kewajiban sebagai umat dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang diutus itu hendaknya orang berilmu, bukan sembarang orang. Mu'adz ini salah seorang di antara ulama sahabat. Beliau itu salah seorang di antara ulama sahabat, itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan beliau sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintai kamu. Nah, ini sudah satu kedudukan yang tinggi. Seorang dinyatakan cinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, ketika mengutus para dai itu, para duat, adalah hendaknya orang yang berilmu. Karena dakwah ini harus didasari oleh ilmu. Ya. Kita sayangkan, ya, ada sebagian dai-dai diutus ke tempat-tempat yang jauh, tapi mereka tidak punya ilmu. Nah, ini malah berbahaya, malah mengajarkan hal-hal yang mungkin tidak benar. Nah, oleh karena itu dalam mengutus hal ini adalah hendaknya orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga yang diambil dari hadis ini, ya, ini baru poin pertama, ya. Ketika seorang akan berdakwah di satu tempat, hendaknya itu dia mengetahui latar belakang orang yang didakwai. Jangan asal masuk. Dan itu dampaknya besar. Sering terjadi apa? Ya, pertentangan. Karena orang yang dikirim ke satu tempat itu tidak mempelajari sebelumnya, ya, apa latar belakang orang-orang yang ada di tempat yang dia dakwai. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau ini akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah orang-orang ahlul kitab. Bukan orang-orang awam yang tidak pernah tahu tentang Alkitab, entah kepada Yahudi atau Nasara, salah satu di antara dua. Karena mereka sudah pernah diberikan Alkitab, Taurat dan Injil. Jadi ini termasuk fikih dakwah.
fikih di dalam berdakwah. Jadi tidak hanya fikih dalam sholat, dakwah itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Mengetahui komunitas yang akan kita datangi. Apa yang ada pada mereka sebetulnya? Mungkin kesyirikan yang banyak di antara mereka, atau perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, bid'ah-bid'ah, atau mungkin akhlaknya mereka yang bejat. Lah, seorang yang akan mendatangi satu kaum harus mengetahui, oh kelompok ini peminum, banyak anak-anak muda minum minuman keras, misalnya, ya. Oh, orang-orang yang akan kita datangi ini buahnya berbuat syirik, klenik-klenik, ya, syirik-syirik, sesajen-sesajen. Nah, ini harus diketahui sebelum seorang itu datang ke satu tempat untuk berdakwah, sehingga dia tahu betul apa yang harus dia lakukan. Pendekatan itu. Nah, ini pentingnya mengetahui al-mad'u, orang yang akan didakwai. Makanya kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati seseorang, ketika membimbing seseorang, beliau tuh melihat dari sisi yang paling dibutuhkan oleh orang itu. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah kepada aku nasihat. Qal la taghdab. Jangan kamu tuh marah. Orang itu mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat. Qal la taghdab. Sampai 3 kali. Karena memang pesan itu yang terbaik untuk orang tersebut. Jadi jangan ditanya, "Loh kok tidak diajari tauhid orang itu?" Minta nasihat, suruh dia beriman pada Allah, suruh memohon pada Allah. Lah, ini orang sudah beriman pada Allah, cuma ada satu watak yang dia miliki, yaitu marah. Ya. Sering marah. Maka itulah yang dinasihati oleh beliau. Banyak dalam kasus-kasus ketika orang-orang datang minta nasihat kepada beliau, itu selalu diarahkan sesuai dengan kebutuhan orang itu. Ini penting untuk diketahui. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa yang diambil dari hadis ini, pelajaran-pelajaran penting adalah bahwa prioritas dalam berdakwah yang pertama dan utama adalah menyeru manusia kepada tauhid. Ya. Ini yang pertama. Karena tauhid ini, sebagaimana saya katakan tadi, landasan bagi semua amal-amal yang dibangun atau yang dikerjakan oleh seorang. Landasannya adalah tauhid. Bangunlah di atas tauhid ini semua amalan-amalan yang lainnya, maka akan kokoh amalan itu. Karena Islam ini ibarat sebuah bangunan. Seorang beriman pada Allah, mengamalkan amal-amal kebajikan, itu ibarat sebuah bangunan. Landasannya adalah tauhid. Semua amalan-amalan yang kita kerjakan itu dibangun di atas tauhid ini. Kalau landasan seorang kuat, maka bangunan itu akan kuat setinggi apapun dibangun. Tapi kalau tauhidnya, landasannya lemah, maka bangunan yang dibangun di atasnya akan roboh. Amal-amal yang dikerjakannya tidak ada gunanya, karena landasannya tidak kuat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa yang pertama kali didakwai, ya, umat ini atau orang yang akan kita dakwai adalah menguatkan atau menyeru kepada tauhid. An yuwahhidullah, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang sudah bertauhid pada Allah ta'ala, takut pada Allah ta'ala, berharap pada Allah ta'ala, maka dia akan dengan mudah mengerjakan yang lainnya. Ya. Jangan mudah mengerjakan yang lainnya. Jadi ini dalam bahasa Arab itu disebut dengan, ya, taqdimul aham fal aham. Mendahulukan yang terpenting, kemudian yang berikutnya. Ya. Yang diprioritaskan. Lalu kata Nabi alaihi wasallam, ya, falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah ta'ala.
hendaknya pertama kali engkau seru mereka adalah kepada tauhid. Kemudian faida arafu dzalika, kalau mereka sudah mengetahui tentang tauhid itu, ya, mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawat fi yaumihim wa lailatihim, maka beritahukan pada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan mereka salat, ya, lima kali setiap siang dan malam. Nah, ini jadi itu susunan rukun Islam. Rukun Islam pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat. Ini menunjukkan tentang keutamaan salat, manzilah, kedudukan salat dalam Islam ini. Jangan pernah diremehkan, jangan pernah digampangkan atau dilalaikan. Salat adalah kewajiban yang berbeda dengan yang lainnya. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, perbedaan salat dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah salat ini ketika Allah mewajibkan kepada umat ini, Allah memanggil Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj, pada malam Isra dan Mi'raj. Lain dengan ibadah haji, puasa, zakat, itu semua perantaraan Jibril. Salat tidak, langsung dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan pertama dari keutamaan salat. Bahwa Allah memerintahkan mewajibkan salat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan pada umatnya tanpa perantaraan Jibril. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu dan perantaraan Jibril. Ya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan salat, bahwa salat ini tata caranya diajarkan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Jadi jangan dikira Rasulullah SAW itu ngarang sendiri salat itu. Setelah salat diwajibkan, itu pada hari pertama Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada Nabi SAW tentang kaifiyah, bagaimana sholat itu. Beliau datang di awal waktu, pada hari pertama di awal waktu, artinya awal waktu subuh. Beliau mengerjakan sholat, diikuti oleh Nabi SAW. Kemudian hari kedua, Jibril datang pada akhir waktu subuh. Kemudian beliau memberitahukan inilah saatnya sholat subuh itu. Seperti kemarin di awal waktu beliau datang, hari kedua di akhir waktu. Ini waktunya seperti itu. Antara ini waktunya. Demikian pula waktu zuhur, asar, maghrib dan isya. Pada hari pertama Jibril datang di awal waktu. Pada hari kedua Jibril datang di akhir waktu masing-masing sholat itu. Kemudian beliau memberitahukan bahwa waktu-waktu sholat antara dua waktu itu tadi, pertama dan terakhir. Jadi sholat ini diajarkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kepada para sahabat. Beliau memberikan contoh sholat, bagaimana sholat itu. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Lalu muncullah sabda beliau yang terkenal, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Si tuntunan sholat ini bimbingan langsung dari Jibril kepada Nabi SAW, dari Nabi SAW kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in sampai kepada kita. Saya kemarin ketika pengajian, di satu tempat ditanya, "Ustaz, mengapa ketika sholat itu, sholat duhur asar tidak ada suaranya, sholat subuh
dengan mengeraskan suara. Zuhur, maghrib dan isya rakaat kedua 1-2 mengeraskan suara. Maghrib rakaat ketiga tidak. Isya 2 rakaat pertama mengeraskan suara. Kemudian 2 rakaat terakhir tidak mengeraskan suara. Ya gimana itu Ustaz? Maka jawaban saya, agama ini mengikuti. Ya. Begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Mereka meriwayatkan, mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW sholat. Mereka mendengar langsung. Di saat sholat subuh beliau mengeraskan suara, zuhur asar tidak, maghrib 2 rakaat pertama mengeraskan suara, isya dan seterusnya. Hari Jumat juga demikian. Idul Fitri, Idul Adha juga demikian dikeraskan suaranya. Makanya mereka tahu betul surat apa yang dibaca. Jadi agama ini ada contoh. Bukan mengada-ngada, itu Islam. Ya. Sudah cukup dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak usah mengada-ngada yang baru dalam agama ini. Ya. Jadi keutamaan sholat yang kedua adalah dia langsung dicontohkan oleh Jibril kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW kepada para sahabat, sampai kepada kita. Tidak ada khilaf yang besar dalam masalah sholat, dalam jumlah rakaatnya. Kalau ikhtilaf itu antara mengeraskan bismillah dengan tidak mengeraskan bismillah, itu bukan masalah-masalah yang pokok. Intinya baca bismillah. Ya. Tapi jumlah rakaat, tata cara rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, semua sama antara ulama-ulama kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa sumbernya satu. Kalau ada khilaf, ya mungkin saja khilaf seperti bacaan bismillah, seperti menggerakkan jari atau tidak menggerakkan jari ketika tasyahud. Itu masalah-masalah yang bukan masalah yang pokok. Intinya sholat itu. Nah, jadi ini menunjukkan tentang kebenaran sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada perbedaan dalam masalah-masalah pokok sholat itu. Kalau ada perbedaan hanya khilaf di antara ulama, itu masalah-masalah yang bukan yang pokok. Masalah kunut, ya, itu bukan masalah pokok kunut itu. Iya. Ulama-ulama yang mengatakan kunut itu kunut subuh itu hadisnya lemah. Di antara alasan mereka, seandainya Rasulullah SAW kunut setiap subuh, masa tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW, dari para sahabat. Wong sholat tiap hari bersama Rasulullah SAW. Masa tidak dengar? Masa semua sahabat tuli tidak dengar Rasulullah kunut setiap subuh? Itu diantaranya. Makanya mereka melemahkan hadis kunut. Tapi yang juga mengaku kunut, mereka mengatakan demikian. Itu ikhtilaf. Ya. Nah, dan ilmu itu berkembang. Ya mungkin karena dulu saya pribadi dulu ya kunut, ya misalnya. Tapi setelah kita pelajari, kita dalami, bukan masalah fanatik, oh ini golongan itu, tidak. Dilihat dalilnya, kuat atau tidak. Kalau kuat kita ikuti, kita tinggalkan yang lemah, itu saja masalahnya. Ya, bukan masalah fanatik karena ini golongan itu, tidak. Agama ini berdasarkan dalil. Ada pedomannya, ada petunjuknya, ada landasannya. Makanya kita beragama harus ada landasannya. Kalau tidak ada landasannya, sia-sia amal kita. Ya, nah, ini penting. Kemudian keutamaan sholat yang ketiga, ya, bahwa sholat ini adalah yang pertama kali dihisab dan menentukan di akhirat kelak. Kalau sholat seorang itu diterima, karena ini yang pertama dihisab adalah sholat, maka semua amal yang lainnya diterima. Hajinya, puasanya, zakatnya diterima. Tetapi kalau sholatnya rusak, sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka amal-amal yang lainnya pun tidak diterima. Jadi sholat itu tidak sekedar yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak, tetapi juga ikut menentukan. Ini tambahan penting ini. Karena kebanyakan kita kalau dengar ceramah, sholat yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak, tapi tidak disebutkan menentukan. Dia pertama kali dihisab dan termasuk penentu. Apakah amal yang lain diterima atau tidak, dilihat sholatnya dulu. Makanya jangan gampang-gampang masalah sholat. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, ya.
Kadang-kadang ada ibu-ibu sudah bersih dari datang bulannya, tapi masih malas sholat, malas mandi. Hati-hati loh. Ya, ini harus diperhatikan betul. Termasuk anak-anak kita, anak-anak perempuan, diperhatikan mereka itu. Kalau tidak sholat karena datang bulan, ya ditanya kalau sudah kira-kira 6 hari, ya ingatkan mereka itu. Ayo nak, sudah bersih apa belum? Ya, jangan malas mandi. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Harus diingatkan. Saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jadi sholat ada 5 yang wajib. Faradhu alaihim khamsa sholawat. Ini menunjukkan bahwa sholat yang wajib itu ada 5. Ya. Tidak lebih dari 5. Jadi 5 sholat pada malam hari dan siang hari. Ini menunjukkan bahwa sholat ada waktunya. Sholat di malam hari jangan dijadikan di siang hari. Sholat di siang hari jangan dijadikan di malam hari dan diterima. Karena amal itu ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang-orang beriman dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya. Dan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Makanya kalau ada orang mengatakan ada orang di Indonesia sholat Jumatnya di Mekah, ya bohong. Loh iya, bohong itu. Di Mekah itu 4 jam lebih, Indonesia 4 jam lebih dahulu daripada di Mekah. Lah orang yang mengatakan, wah kiai saya, guru saya, syekh saya itu, mursyid saya, sholatnya di Mekah. Bohong. Tidak usah diragukan. Kok bisa bohong Ustaz? Ya iya. Karena apa? Di sana jam 8 pagi, di sini jam 12. Masuk ada sholat jam 8 di sana, sholat duha dan jam 8. Nah, jadi kadang-kadang kita dikelabui. Dulu waktu masih tidak ngerti, ya sekarang masih ngerti. Ojo dibohongi, ojo membucui, sekarang itu tahu kita sekarang ngerti. Kalau ada orang mengatakan sholat di Mekah, ya Jumat, bohong, tidak benar. Ya, karena waktunya berbeda. Nabi SAW tidak pernah kok hijrah ke Madinah, kemudian beliau sholat di Mekah. Tidak ada riwayat mengatakan demikian. Tinggal di Madinah, sholat di Mekah. Rasulullah tidak, Abu Bakar Siddiq tidak, Umar bin Khattab tidak, Utsman bin Affan tidak, Ali bin Abi Thalib tidak. Mana lebih mulia? Ya. Mereka atau mursyid itu? Nah, maka jangan sampai tertipu. Jadi sholat itu ada 5 waktu, masing-masing pada waktunya. Kemudian kata Nabi alaihissalam, fa idza sallau fa akhbirhum. Kalau mereka sudah sholat, mereka sudah taat, setelah mereka mentauhidkan Allah, kemudian mereka mengerjakan sholat, maka fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim zakatan fi amwalihim. Maka beritahukanlah tahap berikutnya, memberitahukan mereka tentang yaitu zakat. Jadi yang didahulukan di sini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan sholat itu hak Allah. Kemudian zakat itu hubungan antara manusia. Juga harus diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan hubungan kita dengan Allah, tapi juga dengan manusia. Ya. Yaitu dalam hal berkaitan dengan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan sholat, maka beritahukan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat. Ini yang ketiga, hak antar manusia. Yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini semua dalam rangka hablum minan nas, dalam rangka menjaga hubungan manusia, terutama kerabat. Makanya orang yang mengeluarkan zakat itu sebelum dia memberikan kepada yang lainnya, hendaknya dia mencermati kerabatnya yang susah, yang fuqara masakin. Kalau ada kerabat-kerabat yang susah, dahulukan mereka. Baru kemudian yang lainnya.
Ya, ini masalah penting. Karena hubungan dengan hablum minan nas. Kemudian zakat masing-masing ada ukurannya, ya, dan ada hal-hal yang memang wajib dizakati. Sudah ditentukan semua oleh agama kita ini. Yang mana zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan dan diberikan kepada orang fakir mereka. Nah, di sini ya kita melihat tentang perbedaan para ulama. Bolehkah zakat itu keluar dari satu tempat ke tempat yang lain? Karena di sini disebutkan diambil dari orang kaya mereka, diberikan pada fuqara mereka. Ini ada kaitan dengan penyaluran zakat itu. Ada ikhtilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat itu lebih utama, itu dari orang kaya di satu tempat diberikan kepada fuqara yang ada di sekeliling orang itu. Ya. Tidak dilemparkan ke tempat yang jauh. Kecuali kalau memang situ sudah terpenuhi, baru disalurkan kepada yang lain. Ini masalah fikih penting, ya. Masalah fikih penting. Saya dahulukan yang dekat, ya. Kalau yang dekat sudah terpenuhi, kelihatan sudah cukup, baru dialihkan kepada yang lainnya, kepada tempat yang lain. Karena disebutkan di sini diambil dari orang kaya mereka, diberikan pada fuqara mereka di tempat itu. Di tempat itu. Ya, kecuali tadi yang saya sebutkan, kalau sudah terpenuhi maka boleh dialihkan pada yang lainnya. Pendapat yang kedua mengatakan zakat boleh saja dialihkan kepada yang tempat yang lainnya. Bagi mereka tidak bagi sebagian ulama tidak mengapa. Intinya zakat itu dikeluarkan. Ini zakat dikeluarkan. Jangan sampai tidak mengeluarkan zakat. Dan pengeluaran zakat itu dan perhitungan yang betul-betul benar, ya. Masing-masing harta itu ada perhitungannya. Maka dari itu zakat ini betul-betul diperhatikan, termasuk dalam hal ini ibu-ibu sekalian, masalah zakat perhiasan. Perhiasan emas kalau sudah sampai 85 gram, ya, itu wajib zakat 2,5%. Tapi itu kalau emasnya itu murni 85 gram. Kalau ada campuran-campuran, misalnya ada mata ada ya batu apa gitu, itu udah dihitung loh. Batu-batu hiasan di emas itu, di perhiasan itu di luar perhitungan. Ya. Jadi ini maksud 85 gram itu adalah emasnya. Ya. Bukan batunya, ya batunya jangan dihitung. Ya, maka sini perlu perkiraan yang tepat. Ya, perkiraan yang tepat. Kemudian keluarkan 2,5% dari jumlah perhiasan itu. Dari jumlah yang harus dikeluarkan, yaitu 2,5% dari seluruh harta perhiasan dimiliki oleh seorang wanita. Maka jadi dari itu, ya, ibu-ibu harus perhatikan betul. Yang punya gelang berat-berat itu ditimbang, ya, harus tahu betul catatan hartanya. Jangan asal beli, ya, lihat ini mau beli, tapi tidak mikir tentang zakatnya. Ini hati-hati loh, ya. Jadi mulai sekarang nanti kalau pulang ini, kalau belum hitung hartanya, dihitung bu. Yang punya perhiasan dibawa ke tukang emas, timbang, sudah 85 gram apa belum? Ya, kalau sudah keluarkan zakat. Loh Ustadz, 5 tahun aku belum keluarkan zakat Ustadz. Harus hitung semua. Jadi jangan main loh masalah ini. Ini hak Allah. Harta zakat itu hak Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu 8 golongan. Kalau di satu tempat tidak ada 8 golongan, yang ada hanya fuqara masakin misalnya, ya diberikan pada yang ada saja. Diberikan pada yang ada. Karena 8 golongan itu ya ada macam-macam. Kita berikan kepada yang ada. Baik. Kemudian berikutnya bahwa fa'idha aqarru bidzalika. Nah, kalau mereka sudah mengakui, sudah beriman, percaya tentang wajibnya zakat, maka ambil zakat itu, pungut zakat itu. Jadi zaman dahulu, zaman Nabi SAW, para khulafa Rasyidin,
itu ada memang petugas-petugas yang mengumpulkan zakat. Namanya amiluz zakat. Amil zakat. Amil zakat termasuk orang yang berhak mendapat zakat. Loh, kalau dia kaya Ustaz, tak apa-apa. Meskipun kaya, selama dia itu amil zakat, dia berhak mendapat zakat. Apa hikmahnya? Supaya dia tidak monopoli. Itu hikmahnya. Lah orang lihat harta buahnya di depannya zakat, lah tuh dia tidak dapat. Ini bisa bahaya. Makanya Rasulullah Allah Ta'ala masukkan amil zakat itu termasuk yang menerima zakat. Supaya matanya tidak hijau. Mau melihat harta di depannya kok. Iya, bisa merubah mata dan hati. Makanya dia diberikan haknya itulah Islam. Ya. Islam memperhatikan namanya harta itu. Siapa sih orang tidak mau harta? Orang gila mau dikasih tunjuk duit langsung waras. Iya. Coba lihat orang gila di jalan-jalan itu. Dikasih uang 10.000 langsung terima kasih. Mau duit apalagi orang waras. Maka dari itu memang harta itu jiwa itu kecenderungan ingin pada harta. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu mereka diberikan haknya supaya tidak mengganggu hak orang lain. Nah kalau sudah diberikan haknya masih ngambil punya orang, ya itu tidak benar. Ya, akan dituntut di akhirat. Kalau tidak di dunia di akhirat. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa tawaqqo qaraimal amwal, hati-hati kamu wahai Mu'ad terhadap harta-harta yang berharga milik manusia. Artinya supaya pemungut zakat itu waspada. Jangan dia mengincar hal-hal yang berharga di tangan-tangan manusia. Dan alasan dia ini sebagai amil zakat. Maunya enggak harus yang ini. Tak boleh yang lainnya misalnya. Padahal dia berminat pada yang itu. Nah ini diingatkan oleh Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat lain mengatakan ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainaha wa bainallah hijab. Takutlah engkau wahai Mu'ad tentang apa? Doanya orang-orang terzolimi. Jangan sampai kau menzolimi orang-orang itu dalam harta mereka. Karena doanya orang terzolimi tidak ada batas antara dia dengan Allah Ta'ala. Tidak ada hijab. Baik ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lah itulah diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Nah, berarti kita harus benar-benar memperhatikan masalah metode dalam berdakwah ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan skala prioritas yang diajarkan oleh beliau. Ya. Jadi pertama, tauhid dan salat itu hak Allah. Kemudian kedua adalah hak manusia, yaitu harta. Kemudian masalah yang berikutnya adalah supaya ada pemerataan harta benda. Jadi hikmah dari zakat itu banyak sekali. Di antaranya adalah pemerataan sebetulnya. Ya. Supaya orang yang tidak punya harta juga merasakan bagian dari harta itu. Dan zakat itu kalau dikerjakan, diamalkan, itu akan memberikan keamanan pada satu masyarakat. Orang-orang miskin akan ikut menjaga harta orang kaya. Karena mereka mengetahui bahwa orang kaya ini mengeluarkan zakat. Tetapi kalau misalnya di satu masyarakat, komunitas, orang kayanya pelit, jarang sedekah, tidak mengeluarkan zakat, inilah akan menimbulkan kecemburuan sosial dan kejahatan di tengah masyarakat. Timbul kebencian. Orang fukara benci pada orang kaya karena orang kaya tidak pernah memperhatikan mereka. Jadi sangat erat dan hubungan masalah sosial zakat itu. Nah ini menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna, yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tambah satu hadis lagi. Ya, hadis yang berikutnya. Hadis ini singkat insyaallah. Al-haditsul rabi', hadis yang keempat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata. Barang siapa yang dia bertemu dengan Allah, artinya meninggal, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Dan barang siapa yang dia mati atau meninggal dalam keadaan syirik pada Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ini juga hadis berkaitan dengan tauhid dan syirik. Ya. Kemudian berkaitan dengan apa? Istiqomah di dalam tauhid. Orang yang dia bertauhid kemudian sampai meninggal dalam keadaan bertauhid, pasti dia masuk surga. Ini arti apa? Perintah untuk istiqomah di atas tauhid. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah engkau pada Tuhanmu sampai datang keyakinan padamu, yaitu sampai datang kematian. Sampai datang kematian kepada engkau. Ini perintah untuk istiqomah dalam tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai orang-orang muslim yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kaitan dengan tauhid. Ini istiqomah di atas tauhid. Dan hadis ini merupakan ancaman bagi perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Naudzubillah. Kalau sampai mati masih melakukan kesyirikan, ini pasti neraka, tidak diragukan. Orang musyrik ini tempatnya di neraka. Ya. Siapa saja yang menyekutukan Allah dan sesuatu, dia kemudian sampai meninggal tidak bertaubat, maka tempatnya di neraka. Ini keyakinan, akidah, tidak ada keraguan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di dalam hadis ini mengandung perintah untuk bertauhid pada Allah SWT dan istiqomah di atas tauhid sampai akhir dari kehidupan seorang. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk menuntun saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut. Kita diperintahkan menuntun orang itu agar dia mengucapkan kalimat tauhid. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Ini dalam rangka kita menolong saudara kita agar dia wafat di atas tauhid, tidak meninggal dalam kesyirikan. Makanya kalau ada orang mau meninggal itu jangan panik. Yang terpenting adalah orang yang berada di dekat telinganya, di sisi kepalanya orang itu. Tuntunlah kalimat tauhid. Tidak usah rame-rame. Kadang-kadang gitu, semua baca la ilaha illallah, tidak usah. Ini yang penting itu orang yang mau meninggal satu orang cukup. Di telinga orang itu dibisiki atau diucapkan, diperdengarkan kalimat la ilaha illallah. Tidak usah semua ada di situ baca la ilaha illallah. Ya, tidak usah. Maka kita ikuti tuntunan. Ya. Bukan perasaan. Yang terpenting itu yang mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan yang masih hidup. Terpenting ini yang mau meninggal. Ini yang harus dituntun. Ya, supaya dia berakhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Lah Ustaz, kalau dia mengucapkan la ilaha terus meninggalkan bisa kufur Ustaz.
Kalau gitu kita robah saja Ustaz, jangan la ilaha illallah. Allah, Allah. Lah ini ngimintari namanya. Ya. Mau lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, su'dzon kepada Allah. Dan kepada orang akan meninggal, su'dzon namanya. Nanti kalau dia ucapkan la ilaha terus meninggal, dari mana kita tahu itu? Kita disuruh ngerjakan yang kita diperintahkan. Jangan melampaui itu. Apa yang kita diperintahkan? Tuntunlah kalimat la ilaha illallah pada orang yang mau meninggal ini. Itu perintah Rasulullah SAW. Lakukan perintah itu. Tak usah diotak-atik nanti kalau begini, nanti kalau begini. Tak usah, itu bukan urusan kita. Paham ini ya? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Urusan kita, kewajiban kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Ya tuntun kalimat la ilaha illallah. Jangan diputus. Karena arti bertauhid itu, kalau mengucapkan dua kalimat, mengucapkan la ilaha illallah itu baru bertauhid. Kalau mengucapkan Allah, hatta orang Nasrani mengucapkan Allah. Iya, jangan orang Muslim. Orang Nasrani, Yahudi mengatakan Allah, fasih lagi. Iya. Jadi yang disuruh, diperintahkan oleh Nabi SAW adalah menuntun kalimat tauhid. Nah, disinilah pentingnya yang menuntun orang akan meninggal itu orang yang ngerti, yang sudah ngaji, yang tahu tentang tauhid itu. Jangan diserahkan pada orang lain. Kalau ada family kita tahu betul ini keluarga kita mau meninggal, sebaiknya kita yang sudah ngerti, yang dekat dengan orang itu. Jangan berikan pada yang lainnya. Karena khawatir dia diajari yang tidak. Ya. Itulah pentingnya ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir dari ucapannya sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Itu jaminannya. Ya. Maka ini pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Kemudian yang kedua, bahwa tauhid itu harus istiqomah sampai akhir hidup seseorang. Ya. Jadi harus istiqomah dalam tauhid. Istiqomah dalam ibadah. Kita diperintahkan istiqomah dalam semua perbuatan kita. Ya, amal kebaikan, amal soleh, termasuk tauhid, supaya kita istiqomah di dalamnya. Demikian pula dalam berbuat baik. Ya. Nah, ini di antara hal-hal yang kita ambil dari hadis ini. Nanti insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan membahas apa makna tauhid dan apa makna syirik. Kemudian beberapa macam syirik, ya, beberapa macam tauhid. Insya Allah akan kita bicarakan pada kesempatan yang akan datang. Baik, saya kira materi cukup sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Ya, yang ingin bertanya dari materi yang kami sampaikan tadi, silakan ditanyakan jika memang ada yang ditanyakan. Silakan. Ya, monggo, Pak Untung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah orang yang mau meninggal dunia itu, Ustaz. Kalau dia itu tidak beragama Islam, apakah perlu dituntun dengan kalimat la ilaha illallah? Mohon penjelasan. Baik, ini pertanyaan sebetulnya penting. Ya, pertanyaan ini penting, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Ketika seorang pemuda Yahudi dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW itu menjenguk pemuda itu. Kemudian di situ ada ayahnya, ada ayah pemuda ini. Kata Rasulullah SAW kepada pemuda itu, "Qul la ilaha illallah." Ya. Ucapkanlah la ilaha illallah. Sang pemuda itu melihat ayahnya. Dia seakan-akan minta izin dari ayahnya, "Bagaimana pendapat engkau wahai ayahku?" Tapi tidak diomongkan, cuma dengan pandangan matanya. Kata ayahnya, "Ati Abul Qasim." Kata ayahnya, "Taatlah kepada Abul Qasim." Abul Qasim nama panggilan Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal. Ya. Jadi ini kembali pada kira-kira ini orang ini mau apa enggak? Gitu loh.
Tapi tetap kalau memang dia ingin, ya kadang-kadang ya kita mungkin bisa nasihati, lebih baik kamu ucapkan la ilaha illallah, kamu meluk Islam misalnya. Ya, kalau memang dia bilang dia mau, ya dituntun. Iya. Tak apa-apa, boleh saja. Iya, boleh. Iya. Ya. Kaitannya dengan zakat. Ya. Tadi disebutkan untuk kerabat terdekat. Ya. Kerabat yang terdekat. Pertanyaannya gini, ada keluarga itu yang menikah dengan muslim itu bisa dimualafkan ya. Orang tuanya kan masih belum muslim. Itu kan termasuk kerabat kan? Yang bukan muslim ya enggak. Yang berhak itu mu'alaf tadi itu berhak dikasih zakat yang mu'alafnya. Meskipun mu'alafnya itu cukup, tak apa-apa dikasih. Itu untuk mengikat hati. Tapi orang tuanya enggak, ya. Karena yang berhak menerima zakat itu orang muslim. Orang muslim tidak berhak menerima zakat. Ya, itu kalau mau dikasih sedekah namanya. Bukan zakat. Dari uang yang lain, dari harta yang lain, bukan dari harta zakat. Kadang-kadang mungkin tetangga kita bukan muslim, orangnya hidupnya susah, tidak apa-apa kita berikan sedekah, ya tidak mengapa kita beri sedekah. Tapi bukan dari zakat, karena zakat itu hanya untuk ya 8 golongan dari kaum muslimin. Wallahu a'lam. Monggo pertanyaan lain silakan. Ya, oh ya dari ibu-ibu ya. Bagaimana Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita punya rumah banyak tidak ditempati, apa perlu dizakati? Baik, seorang punya rumah, pertanyaannya rumah ini untuk dijual belikan apa tidak? Kalau rumah itu untuk dijual belikan, wajib zakat. Tapi kalau tidak ya tidak. Ya, sekarang seorang yang apa istilah kalau bangun rumah jual apa? Developer misalnya. Developer wajib mengeluarkan zakat. Karena dia bangun jual di saat itu ya dia punya harta sekian dijumlah ya dikeluarkan zakat. Tapi seorang dia kadang-kadang ya sekedar untuk mungkin nanti ini untuk anakku ya atau yang lainnya, tapi memang dia tidak untuk jual beli, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Tetapi hati-hati kepada orang yang ketika sudah mendekati mengeluarkan zakat, dia itu cari oh aku mau beli rumah. Supaya apa? Supaya tidak keluar zakatnya, hati-hati loh. Itu lebih bahaya. Ini permainan nih, kucing-kucingan namanya. Dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala. Tidak bisa kucing-kucingan sama Allah Ta'ala. Ya, kalau sama manusia mungkin, tapi Allah Ta'ala tidak bisa. Jadi jangan mencari hilah alasan supaya tidak mengeluarkan zakat ya pada saat-saat waktunya hampir mengeluarkan zakat dibelikan rumah ya. Kalau mau beli rumah silakan, tapi keluarkan dulu zakatnya ya. Artinya disisihkan zakatnya ya lebihnya kalau ini. Dan orang yang mengeluarkan zakat itu berkah hartanya. Hartanya pasti berkah itu. Sebaliknya orang yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya tidak ada berkahnya. Bahkan naudzubillah min dzalik bisa diambil oleh Allah Ta'ala dengan caranya Allah, dengan cara Allah sendiri. Jadi intinya demikian, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan lain ada? Monggo. Kalau rumah kos-kosan gimana? Rumah kos-kosan, saya punya 10 tempat kos-kosan. Yang dikeluarkan duitnya Pak, bukan rumahnya ya. Jadi waktu panen uang kos-kosan, misalnya satu kos itu berapa juta lah misalnya, 5 juta, 5 kali 10, 50 juta. 50 juta ini sudah nyampe dah seharga 85 gram emas. Kalau sudah sampai 50 juta itu keluarkan 2,5%. Kalau emas sekarang itu taruhlah 600.000 ya, kalau salah sekarang itu 600.000 ya, atau ya sekitar gitu, tinggal dikalikan 600.000 kali 85 ya, jumlah itu keluarkan 2,5%. Tapi kalau tidak nyampe, kosnya biasa sederhana ya, tidak nyampe
Dan uang itu untuk bayar listrik, untuk bayar ini dan itu, ya tidak usah zakat. Kalau mau sedekah, sedekah saja. Bukan zakat. Yang lain, silakan. Ustaz, Ya. masalah pergian itu kalau ibadah sholat itu gimana Ustaz? Apakah diringkas? Apakah menurut Ustaz? Ya dilihat perjalanannya, jaraknya. Jombang itu kira-kira. Ya di apa namanya? Diringkas. Di kosor, jamak kosor ya, boleh. Ya. Terus kalau kita ini masih tempat di sana kira-kira 10 hari gitu ya dikocok dulu. Ya kita lihat, kita sholat berjamaah di masjid apa enggak? Kalau sholat berjamaah di masjid ya sholat bersama orang yang mukim itu. Misalnya gini ya, Bapak sholat pergi di Jombang, sholat zuhur berjamaah dengan yang mukim, berarti 4 rakaat. Kemudian nanti kalau mau asar di takdim, jamaah takdim, ya silakan 2 rakaat, berarti 6. 4 sholat bersama imam yang mukim, kemudian setelah salam qomat sendiri 2 rakaat. Ya, untuk asarnya gitu loh. Itu asalnya. Ya. Oh, berarti itu zuhur diringkas sama asar gitu kita. Ya enggak dong. Kalau kita sholat berjamaah dengan orang yang mukim di masjid, kan otomatis ikut imam kan? Imamnya berapa? Zuhur. Ya 4, kita ikut imam 4. Setelah salam sholat zuhur bersama imam, kan Bapak mau jamaah asar, ya asarnya 2 saja. Oh, asalnya 2 saja. 2 ya. Tidak usah 4. Itu maksudnya di rumah atau di masjid itu ya? Ya di masjid, bicara di masjid Pak. Bukan di rumah. Lek di rumah 2 boleh. 2 zuhur, 2 asar. Tapi kadang-kadang orang sudah biasa sholat di masjid, ya tidak nyaman sholat di rumah, biasanya begitu Pak. Walaupun safar, apalagi tinggal di situ mungkin 1 minggu, ya 2 minggu, ya itu kadang-kadang kita aku mau sholat di masjid kan gitu. Jadi sholat di masjid ikut imamnya 4 rakaat, atau maghrib 3 rakaat, nanti isya mau tidak usah ke situ lagi, tidak usah ke masjid, langsung sholat situ 2 rakaat. Nah, di masjid. Kan di masjid ceritanya. Kalau Bapak tidak ke masjid, ya 2-2 atau 3-2 langsung. Ya. Jelas ya? Jadi Ustaz, apa tuh masalahnya tadi dulu? Yang sholat dulu tadi itu terus asar sih tidak sholat saya itu. Ya kalau sudah sholat, kan tadi 4 rakaat bersama imam. Ya. Terus kembali lagi 2 itu. Kemudian tambah 2 untuk asar, jamaah takdim. Nanti waktu asar tidak usah sholat lagi, orang sudah sholat kok. Kalau sholat lagi bukan keringanan, keberatan. Sudah ya, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aku qouli hadza, itulah ilmu ini luas ya. Semakin kita belajar, semakin banyak yang kita tahu, maka ilmu itu semakin luas. Lalu itu terus kita belajar, menuntut ilmu, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Kalau sudah umur, tak usah bilang aku sudah tua, enggak, tetap terus belajar ya. Insyaallah bermanfaat, barokah, istiqomah dalam ilmu yang bermanfaat. Baik, ini pertanyaan terakhir dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang dalam keadaan koma, bolehkah dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang kebiasaan di sekitar kita, misalnya dibacakan surat Yasin? Ya, hadis tentang baca surat Yasin bagi orang yang akan meninggal itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya. Jadi kalau saya lihat orang yang dalam keadaan koma itu sudah dibisiki aja kalimat la ilaha illallah. Kita bisiki di telinganya kalimat la ilaha illallah. Ya, ini bukan ya, agak dikeraskan dikit. Kalau bisik dia tidak dengar, sudah tidak dengar lagi. Jadi diucapkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Yang mudah-mudahan Allah memperdengarkan kita kan kita tidak tahu ya. Kita tidak, yang penting kita sudah berupaya. Wallahu taala a'lam. Adapun hadis tentang surat Yasin untuk orang yang akan meninggal itu hadisnya lemah ya, hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.